Akhirnya resmi juga dirilis nih, HP dengan performa mantep tapi punya harga yang terjangkau. Jadi Redmi K70 series resmi dirilis buat pasar China sana ya, yang nantinya ketika dirilis ke global atau pasar Indo bakal merebranding jadi Poco seri F atau Poco seri X, yang artinya Poco F6 atau Poco X6. Jadi ada 3 HP yang dirilis nih, yaitu Redmi K70, Redmi K70e, dan Redmi K70 Pro. Ketiga HP ini membawa desain yang mirip-mirip, tapi dengan spesifikasi yang berbeda ya. Ya udah, sekarang gue mau recap lagi perilisan Redmi K70 series yang nantinya bakal jadi HP Poco F series dan X series. Tapi kita opening dulu ya. Langsung aja yang pertama kita bahas dari Redmi K70 dulu nih, yang varian versi reguler ya. Dari desainnya ini kok kayak terlihat familiar ya. Jadi desain Redmi K70 series ini punya bahasa desain yang flat di setiap sisinya dengan bagian back cover yang punya 4 boba yang ditemani dengan bumper yang lumayan lebar. Ada yang tahu nggak nih desainnya mirip kayak desain HP apa? Coba tebak di kolom komentar ya. Redmi K70 regular ini dibekali dengan layar berpanel OLED dengan bentang layar 6,67 inch, resolusinya 1440 pixel dan refresh rate-nya sampai 120 Hz. Layar ini juga udah mendukung 12 bit yang bisa menampilkan 68,7 miliar warna dan kecerahan maksimalnya sampai 4000 nits. Xiaomi mengklaim kecerahan 4000 nits ini merupakan brightness level tertinggi di industri smartphone saat ini. Xiaomi juga mengembangkan algoritma AI untuk meningkatkan video game dan aplikasi tertentu. Terus buat jeroannya, Redmi K70 varian regular ini menggunakan chipset dari Snapdragon 8 Gen 2. Di mana chipset ini adalah chipset flagship di tahun 2022 ini. Yang performanya emang udah rata kanan banget. Terus chipsetnya ini juga dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR5X dengan varian RAM 12GB atau 16GB dan internal memori bertipe UFS 4.0 varian 256GB atau 1TB. Terus ke bagian kameranya, Redmi K70 ini punya kamera utama beresolusi 50MP yang dilengkapi dengan sensor baru berukuran 1/1,55 inch dan udah dilengkapi juga dengan OIS. Terus ada juga kamera ultrawide beresolusi 8MP dan lensa depth sensor beresolusi 2MP. Balik ke bagian depannya, kamera depannya dari Redmi K70 ini punya sensor beresolusi 16MP. Terus buat dayanya, Redmi K70 ditenagai baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat sampai 120 Watt, yang memungkinkan HP ini bisa terisi penuh cuma dalam waktu 18 menit aja. Terus Redmi K70 ini juga dilengkapi dengan chipset pengisian daya P2 mandiri dan chipset manajemen baterai G1 untuk meningkatkan masa pakai baterai dan manajemen daya secara keseluruhan. HP ini juga dilengkapi dengan area pendingin seluas 5000 mm persegi, termasuk vapor chamber yang 10% lebih besar dari pendahulunya. Terus buat softwarenya, Redmi K70 ini udah pakai UI terbaru ya, yaitu HyperOS 1 berbasis Android 14. Fitur lainnya yang ada di Redmi K70 ini kayak NFC, Bluetooth 5.3, dan slot SIM card ganda. Pilihan warna dari Redmi K70 ini juga ada warna putih, hitam, biru moonstone, dan violet. Terus untuk harganya dari Redmi K70 ini dibanderol mulai dari 2.499 yuan atau sekitar 5,4 juta ya kalau kita konversiin ke rupiah. Harga itu untuk varian RAM 12GB, internal memori 256GB, dan untuk varian RAM 16GB, internal memori 1TB itu dibanderol sekitar 7,4 juta rupiah. Jadi dengan harga mulai dari 5 jutaan aja udah dapat Snapdragon 8 Gen 2. Ini sih bercanda Xiaomi. Terus yang kedua ada Redmi K70 Pro. Xiaomi resmi meluncurkan Redmi K70 Pro di pasar China ya. HP ini menawarkan spesifikasi sadis, tapi harganya nggak terlalu sadis sih. Kalau dari desainnya sih ya, ini mirip-mirip sama kayak desain Redmi K70 yang varian regular, tapi layarnya berbeda. Karena layar dari Redmi K70 Pro ini punya bentang layar di 6,67 inch, resolusinya 2K dengan refresh rate sampai 120 Hz. Touch sampling rate-nya ada di 2160 Hz dan layarnya ini punya 68,7 miliar warna. Terus panel yang digunakan ini berjenis OLED yang dikembangkan langsung bersama TCL ya, yang merupakan pabrikan TV ternama.
Layarnya ini juga menggunakan bahan Luminescent C8 baru yang menawarkan kecerahan maksimal sampai 4000 nits. Terus layar HP ini juga udah mendukung HDR10+, Dolby Vision, dan 3840Hz PWM High Frequency Dimming. Redmi K70 Pro ini juga memiliki sertifikasi pelindung mata 3 kali lipat UV Rainland. Terus buat jeroannya, Redmi K70 Pro ini dibekali dengan chipset mentok kanan buat tahun ini ya, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 yang dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR5X sampai 24GB dan internal memori bertipe UFS 4.0 sampai 1 TB. Klaim dari Xiaomi, perpaduan antara chipset dan RAM tersebut mampu mencetak skor 2,2 juta saat pengujian di AnTuTu Benchmark versi 10. Di Redmi K70 Pro ini juga Xiaomi memasang sistem pendingin pompa dingin melingkar yang dikembangkan sama Xiaomi sendiri. Desain pemisah vapor liquid ini dipadukan struktur sirkulasi satu arah yang menjanjikan kinerja 3 kali lipat dari vapor chamber biasa. Luas area sistem pendingin juga dibuat berukuran besar, yaitu di 5000 mm persegi. Terus ke bagian kameranya, dari Redmi K70 Pro ini dibekali kamera terbaik yang komposisinya terdiri dari kamera utama beresolusi 50 MP dengan sensor berukuran 1/1,55 inch Leica Fusion 800 yang udah dilengkapi dengan OIS. Terus ada juga lensa ultrawide beresolusi 12 MP dan lensa telefoto beresolusi 50 MP dengan zoom optik sampai 2 kali. Dan HP ini juga punya kamera depan beresolusi 16 MP. Di Redmi K70 Pro ini juga punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat sampai 120 Watt. Xiaomi juga turut memberikan chipset pengisian cepat P2 dan chipset manajemen baterai G1 untuk keamanan yang sama kayak Redmi K70 reguler. Terus fitur lainnya kayak sensor sidik jari, NFC, dan AR Blaster masih ada ya di HP ini. Terus Redmi K70 Pro ini juga udah menjalankan HyperOS 1 berbasis Android 14 terbaru. Dan untuk harga dari Redmi K70 Pro varian RAM 12GB, internal memori 256GB itu dibanderol di angka 3.299 yuan atau sekitar 7,1 juta kalau kita konversiin ke rupiah. Terus varian RAM 16GB, internal memori 256GB itu dibanderol sekitar 7,7 juta rupiah dan varian RAM 16GB, internal memori 512GB itu dibanderol di angka 8,4 juta. Jadi chipset Snapdragon 8 Gen 3 cuma dibanderol mulai dari 7 jutaan. Ini sih lagi-lagi Xiaomi bercanda. Dan yang terakhir ada Redmi K70e. Untuk desainnya lagi-lagi sama ya kayak dua saudaranya, yaitu punya desain yang udah flat dan punya 4 bobok kamera di bagian belakang yang ditemani dengan bumper kamera yang lumayan lebar. Redmi K70e kali ini ditenagai dengan chipset dari MediaTek yang beda dengan dua saudaranya yang pakai Snapdragon nih. Di Redmi K70e ini pakai chipset dari Dimensity 8300 Ultra yang didukung dengan RAM bertipe LPDDR5X dengan kapasitas 12GB atau 16GB dan memori internal bertipe UFS 4.0 dengan kapasitas 256GB, 512GB, dan 1TB. Chipset ini punya pendingin melalui ruang uap baja tahan karat berukuran 5000 mm persegi. Terus ke bagian layarnya, Redmi K70e ini punya layar berpanel OLED dengan bentang layar di 6,67 inch. Resolusinya 1220 x 2712 pixel yang juga udah didukung dengan fitur Dolby Vision dan HDR10+. Layar dari Redmi K70e ini juga punya refresh rate sampai 120Hz dan touch sampling rate sampai 480Hz. Ditambah peredapan PWM frekuensi tinggi 1920Hz, sehingga dapat mengatur kecerahan secara bertahap yang mencapai brightness maksimal di 1800 nits. Redmi K70e ini punya kapasitas baterai 10% lebih besar dibandingkan dua saudaranya, yaitu punya kapasitas baterai di 5500 mAh dengan pengisian daya cepat di 90 Watt, yang dimana klaim dari Xiaomi bisa mengisi daya sampai 100% penuh cuma dalam waktu 34 menit aja. Terus chipset khusus Xiaomi P2 yang menangani pengisian cepat dan chipset G1 menjaga masa pakai baterai ini juga ada ya di Redmi K70e ini. Terus bagian kameranya, Redmi K70e ini punya kamera utama beresolusi 64 MP yang udah dilengkapi dengan OIS. Ada juga kamera ultrawide 8 MP dan juga kamera makro. Kamera utamanya ini bisa merekam video sampai resolusi 4K di 30 fps
dan resolusi 1080p di 60 fps. Dan juga kamera depan Redmi K70e ini punya resolusi di 16 megapiksel dengan dukungan rekam video di resolusi 1080p di 60 fps. Terus buat harga dari Redmi K70e ini untuk varian RAM 12GB, internal memori 256GB itu dibanderol di harga 2.000 yuan atau sekitar 4,3 juta kalau kita konversiin ke rupiah. Terus varian RAM 12GB, internal memori 512GB itu dibanderol di harga 4,7 juta dan varian RAM 16GB, internal memori 1TB itu dibanderol di harga 5,6 juta rupiah. Perlu kalian tahu kalau Redmi K70e ini dikabarkan akan di rebranding namanya menjadi Poco X6 Pro untuk pasar global nanti. Jadi itu dia ketiga HP terbaru recap dari Redmi K70 series. Menurut gua kalau Redmi K70 varian reguler nantinya di rebranding buat pasar global bakal menjadi Poco F6 ya. Dan Redmi K70 Pro jadi Poco F6 Pro. Terus satu lagi Redmi K70e bakal jadi Poco X6 Pro, itu menurut gue ya. Tapi kita lihat aja nanti ketika rilis global dan masuk ke pasar Indo. Kira-kira jadi berapa ya harganya?